Paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024. Tim hukum Prabowo Gibran menyampaikan permohonan yang disampaikan pihak terkait dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Otto Hasibuan menyampaikan permohonan yang disampaikan pihak terkait tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud berisi narasi dan asumsi. Otto menyampaikan tim hukum Prabowo Gibran akan membuktikan bahwa permohonan dari tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud salah kamar dan menyasar kemana-mana. Otto bahkan menyebut petitum tim Anies dan Ganjar seperti petitum sapu jagat. Kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini, seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi, kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan, itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai. Yang kedua, pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami kuasa hukum Prabowo Gibran tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon, dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga, bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu, karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 475 Undang-Undang Pemilu, sehingga dapatlah dikatakan permohonan tersebut adalah salah kamar. Demikian juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar kemana-mana, sehingga terkesan permohonan tersebut, petitum tersebut seperti petitum sapu jagat. Karena pihak-pihak yang tidak pihak pun di perkara ini telah dimintakan untuk diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan. Terakhir,
Kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini, bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Berdasarkan norma konstitusi tersebut, maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga secara konstitusional wajib untuk dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara sah yang diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara kesatuan RI termasuk luar negeri guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dan kontestasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden RI yang kami yakini ketiga pasangan ini adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Hal ini bagaimana pengejawantahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45 yang menegaskan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini pula telah disadari pemohon sendiri dengan mengutip adagium Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Justru atas narasi-narasi pemohon dan petitum pemohon yang menegasikan suara 96 juta lebih rakyat Indonesia itu kepada pihak terkait, itulah yang membuat adagium itu kehilangan maknanya. Mengutip pernyataan pemohon pada halaman 12 permohonannya menyatakan rakyat tak lagi berdaulat dengan suara mereka. Berkenaan dengan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang 45 dan kaitannya dengan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka pihak terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian, dengan penuh rasa tanggung jawab, secara bersama-sama senantiasa menjaga agar norma pasal 64 ayat 3 Undang-Undang 45 dimaksud tidak terlanggar. Dan sampai setelah hasil pemilihan umum diperoleh atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimaksud, kemudian terus-menerus melakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasian terhadap hasil pemilihan umum dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo, maka akan nampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara sah 96 juta lebih itu dari rakyat Indonesia kepada pihak terkait. Hal ini alasan dalam bagian posita permohonannya, pemohon menyatakan jumlah suara sah pihak terkait menurut pemohon adalah 0 di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri. Selain itu, dalam petitumnya secara tidak konsisten, pemohon berupaya meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasikan pihak terkait. Upaya penegasian jumlah suara dan permintaan agar pihak terkait didiskualifikasi oleh pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma pasal 6A ayat 3 Undang-Undang 45 atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang seyogianya secara konstitusional terpilih dengan suara yang mayoritas mutlak di hampir seluruh wilayah NKRI dan seharusnya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024, 2029 dan seterusnya. Komisi Pemilihan Umum menilai gugatan yang diajukan oleh pasangan Ganjar Mahfud di MK terkait dengan dugaan kecurangan pelanggaran pemilu berupa abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tidak tepat. KPU menilai gugatan tersebut salah sasaran. Posita permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi. Ini model baru yang mulia, jadi selain TSM ada APT namanya sekarang, abuse of power yang terkoordinasi.
yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden, bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya. Namun fakta hukumnya Presiden bukanlah peserta pemilu dan bukan pula pihak yang berperkara dalam sengketa PHP Wakuo, sehingga argumentasi permohonan pemohon baik yang termuat dalam posita maupun petitum permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHP ini dan salah sasaran, karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon. Sehingga hal tersebut menjadikan tidak sinkronnya posita dengan petitum pemohon yang mendiskualifikasinya salah satu paslon presiden dan wakil presiden. Lebih dari 300 guru besar, lembaga dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Dokumen amicus curiae berisi hasil kajian serta pandangan ilmiah mengenai putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Dokumen kajian ilmiah ini diberikan kepada 8 hakim konstitusi kecuali paman Gibran Anwar Usman. Amicus curiae merupakan pihak yang merasa berkepentingan terhadap sebuah perkara sehingga memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Namun hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan atau memaksa hakim. Ditunjukin Pak, dibuka boleh? Outnya nanti bisa dilihat itu. Jadi satu juga nih jumlahnya. Ada daftar bersikap karena kami punya academic freedom, kebebasan akademik yang proses produksi ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan kepada publik itu dibangun dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Artinya ada kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, kami berharap ada pertemuan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan kebenaran dan keadilan di Mahkamah Konstitusi, agar 8 hakim itu mendengar pandangan kami sebagai sahabat pengadilan, karena tentu kita tahu semua bahwa 8 hakim itu sebetulnya tidak cukup untuk memutuskan perkara yang menentukan nasib 200 juta lebih penduduk Indonesia. Konstitusi tidak hanya memberikan keadilan yang sifatnya prosedural, formal saja, keadilan angka-angka, tidak, tetapi juga memberikan keadilan substantif. Jadi melihat perkara secara holistik, melihat segala proses, karena hasil itu tergantung. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MKMK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna membacakan putusan yang menilai Anwar Usman terbukti melanggar etik berkenaan dengan tindakannya dalam menggelar konferensi pers terkait putusan MKMK. Salah satu poin putusan tersebut adalah mencopot Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. MKMK berpendapat bahwa hakim terlapor Anwar Usman terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan Sabta Karsa Hutama. Majelis Kehormatan juga menyoroti gugatan yang dilayangkan paman Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, pernyataan Anwar Usman juga menimbulkan dampak lain, diantaranya menurunnya citra dan wibawa MK di masyarakat, sehingga MKMK menilai Anwar Usman perlu dijatuhi sanksi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis. Kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan wartawan senior Aiman Wicaksono dihentikan penyidik Polda Metro Jaya. Kabar itu diketahui Aiman setelah dirinya menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari penyidik. Aiman tiba di Polda Metro Jaya bersama tim kuasa hukumnya. Kedatangan Aiman setelah kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkannya telah dihentikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kasus tersebut dihentikan usai Aiman menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari penyidik. Kuasa hukum Aiman Wicaksono, Vincentius Mendrova, menyebut SP3 diterbitkan dengan alasan demi hukum.
Selain itu, kedatangan Aiman ke Polda Metro Jaya juga untuk mengambil barang sitaan yang telah disita oleh penyidik, termasuk telepon genggamnya. Telepon genggam milik Aiman sendiri telah disita oleh penyidik usai Aiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada 26 Januari 2024 yang lalu. Menurut kami ya, tentu proses-proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan karena ini bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan, bisa diterangkan ya, bukan dijawab dengan proses hukum. Oleh karenanya kita perlu untuk melakukan pendewasaan demokrasi agar proses deliberasi demokrasi di negeri kita ini tetap terjaga. Jadi kami berpendapat bahwa proses-proses seperti Palti Huta Barat, Mbak Koni itu tidak perlu dilanjutkan ke dalam proses hukum. Tapi apapun itu, Butet juga ya, Butet sudah dicabut laporannya, betul. Apapun itu tentu saya apresiasi, terima kasih terhadap pimpinan Polri, juga pimpinan Polda, termasuk juga penyidik ya, terkait dengan apa yang kemudian kita dapati bersama pada kemarin, di mana penyidikan dari kasus pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana tahun 1946 itu kemudian dihentikan. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan di kepolisian, khususnya penyidik yang sudah memproses perkara sampai sejauh ini. Nah, ini merupakan akhir karena hari ini kami datang ke Polda untuk menindaklanjuti ya terkait dengan surat penghentian penyidikan yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian tertanggal 27 Maret. Ya, jadi sejak 27 Maret, Mas Aiman ini perkaranya sudah dihentikan. Halo, selamat sore. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di samping kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Massa menyampaikan keprihatinannya terkait dugaan kecurangan hasil pemilu 2024. Aksi unjuk rasa yang menyampaikan keprihatinannya akan dugaan kecurangan hasil pemilu dilaksanakan di Patung Kuda Jakarta Pusat. Massa yang mulai berdatangan dari pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi menyampaikan kekecewaannya dengan aksi bakar ban. Pelaksanaan aksi dilakukan oleh Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat dan relawan dari Paslon 01 dan 03, juga aktivis dari GPKR Lintas Agama. Mereka menyampaikan orasi terkait tuntutan ke Mahkamah Konstitusi. Adanya dugaan kecurangan pemilu dan penyalahgunaan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terkait pemilu 2024 membuat proses demokrasi dianggap tak berjalan sebagaimana mestinya. Massa mengimbau kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan dengan adil. Informasi lainnya, pemirsa, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi tata niaga komoditas timah periode 2005 hingga 2022. Menurut hasil perhitungan Kejagung bersama ahli lingkungan, kerugian lingkungan yang disebabkan kasus izin usaha pertambangan PT Timah terbuka ini mencapai 271 triliun rupiah. Tentu tidak bisa merinci secara gamblang di sini ya, dan tidak akan bisa kita sampaikan di sini karena proses penyidikan masih berjalan ini. Tapi kita akui dari upaya-upaya yang mereka lakukan dan para pengusaha yang kita sudah lakukan satu pemeriksaan secara intensif sebanyak 188 saksi menyatakan bahwa memang ada pengumpulan uang untuk kepentingan CSR dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh HM dan ALM. Seperti itu. Sudah tidak sesuai karena kita melihat bahwa penambangan di 2018 yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di sana itu sudah ilegal, sudah mencaplok tanahnya PT Timah dan sudah melebihi dari kapasitas yang diberikan oleh PT Timah.
dan ini dibiarkan berlarut-larut sampai 2022. Untuk kepentingan penyidikan, Harvey ditahan di Rutan Salemba Kejari, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, mulai 27 Maret hingga 15 April 2024. Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Kehidupan pribadi Harvey memang jarang tersorot, namun Harvey dikenal memiliki kekayaan yang melimpah. Kejaksaan Agung menetapkan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Harvey Muiz dikenal sebagai pengusaha batubara. Harvey menikah dengan Sandra Dewi pada November tahun 2016 dan dikaruniai 2 orang anak. Pernikahannya digelar mewah di Disneyland Jepang yang ditaksir menelan biaya hingga miliaran rupiah. Kehidupan pribadi Harvey memang jarang tersorot, tetapi Harvey dikenal memiliki kekayaan yang melimpah. Mulai dari rumah mewah, mobil mewah hingga jet pribadi. Ia juga kerap memakai brand-brand luar negeri yang berharga fantastis. Salah satu anak mereka, Rafael Muiz, sempat menjadi sorotan karena mendapat hadiah jet pribadi saat ulang tahun yang pertama. Harvey dan Sandra Dewi memiliki hunian mewah tidak hanya di dalam negeri, namun juga di Australia. Mereka juga kerap pergi liburan ke luar negeri, mulai dari Perancis, Italia, dan banyak negara lainnya. Harvey juga kerap memberikan hadiah mewah kepada istrinya. Bahkan baru-baru ini viral Harvey memberi kado ke Sandra Dewi berupa mobil mewah senilai 25 miliar rupiah. Kekayaan Harvey Muiz juga bisa terlihat dari isi garasinya. Berjajar mobil-mobil mewah mulai dari Mercedes-Benz, Toyota Alphard, Mercy, dan Lexus LX 570 yang harganya mencapai 3,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menetapkan Crazy Rich Pig Helena Lim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Helena terlibat dalam pengadaan fasilitas yang berkedok penyaluran dana CSR. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus menetapkan Helena Lim sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk. Tanggapannya dong, Bu? Aduh, saya nggak tahu nih, saya nggak salah. Nggak salah, Bu. Sehat, Bu. Kejagung menyatakan tersangka Helena Lim selaku manajer PT QSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menyalurkan dana CSR yang sejatinya menguntungkan Helena Lim dan 14 tersangka lainnya. Telah memeriksa 3 orang saksi, salah satu dari 3 orang saksi tersebut yaitu saudari ALN selaku manajer PT ISE. Berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Selanjutnya yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan dan untuk kepentingan penyidikan kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Nama Helena Lim kini tengah jadi perbincangan publik, bukan karena prestasi namun karena tersangkut kasus dugaan korupsi. Ya, sebelumnya Helena Lim dikenal sebagai Crazy Rich Pig karena punya rumah super mewah seluas 1.000 meter di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Selain rumah mewah, sosialita berusia 47 tahun ini diketahui gemar mengkoleksi barang mewah dari jam tangan Richard Mille, tas branded Hermes hingga supercar McLaren. Selain bisnis, Helena juga diketahui menjalani profesi sebagai model dan penyanyi.
Sejak Helena Lim terseret dugaan kasus korupsi timah, sejumlah media sosial miliknya seperti Instagram dan TikTok menghilang dari dunia maya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. DPR sahkan RUU Desa jadi undang-undang untuk atur masa jabatan Kades 8 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR hari ini mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Desa menjadi undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna hari ini. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Mulainya Ketua Balik DPR Supratman Andi Adgas menyampaikan laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah. Setelah itu Puan langsung meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU Desa menjadi produk undang-undang. Sebelumnya revisi Undang-Undang Desa telah disetujui tingkat 1 dalam rapat Badan Legislasi DPR dan Kementerian Dalam Negeri pada Februari yang silam. Salah satu poin krusial dalam revisi undang-undang itu kini mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 atas hasil pembahasan RUU Desa beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan rancangan Undang-Undang Desa. Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang. Demikian laporan pembicaraan tingkat 1 RUU Desa. Selanjutnya perkenalkan kami menyerahkan rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPR RI. Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Keinformasi lainnya pemirsa, sebuah bank asal Korea Selatan menggandeng distributor alat berat Indonesia dan memberikan kemudahan akses finansial kepada pembeli alat berat. Kemitraan ini merupakan wujud nyata komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor konstruksi pertambangan dan perkebunan. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor konstruksi, pertambangan, dan juga perkebunan di Indonesia, KB Bank resmi menjalin kemitraan dengan PT United Tractors Tbk. Melalui kerjasama ini, KB Bank memberikan kemudahan akses finansial kepada pelanggan atas pembelian alat berat. Sejumlah keunggulan ditawarkan seperti bunga yang lebih kompetitif, proses cepat, struktur kredit yang lebih mudah, serta jangka waktu pembiayaan yang fleksibel hingga 5 tahun. Seremoni penandatanganan fasilitas kredit diadakan di United Tractors Head Office, Jakarta Timur, Rabu 27 Maret 2024. Jadi ini memang yang pertama kali kami bekerja sama dengan United Tractor untuk membangun financial terintegrasi khususnya untuk memberikan financing kepada alat-alat berat. United Tractor merupakan salah satu yang terbesar untuk bisnis alat berat dan tentunya kami secara bank sangat ingin bekerja sama bagaimana kita juga bisa membantu pembangunan nasional dengan memberikan financial integrasi kepada nasabah-nasabah atau customer-nya United Tractor ini. Melalui kerjasama ini, United Tractors berharap pelanggan dapat dengan mudah memperoleh akses pinjaman finansial untuk pembelian alat berat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang sangat baik ini dan saya harapkan kita berdua, United Tractors dan KB Bank dapat tumbuh bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang baik buat kita bersama. Sekali lagi, terima kasih semuanya.
Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan dalam kerjasama ini, KB Bank optimis akan mampu membantu penjualan alat berat United Tractors dengan potensi kredit lebih dari 1,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Ribuan orang memadati lokasi konser ngabuburit dan tablik akbar nikmatnya Ramadan di RTH Klero, Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. PT Pos turut andil untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Penampilan band Armada menjadi daya tarik bagi ribuan orang yang memadati lokasi konser ngabuburit dan tablik akbar nikmatnya Ramadan di RTH Klero, Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jelang berbuka puasa, Syamsul Ma'arif dan Kiai Haji Nur Hayat memberikan tausiah. Pos Indonesia memberi dukungan penuh konser ngabuburit ini. PosPay juga menjadi solusi untuk transaksi secara digital dengan berbagai kelebihan dan keunggulan pada layanan aplikasi digitalnya. PosPay menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari cara aman dan efisien untuk mengelola keuangan sekaligus bertransaksi. Bulan Ramadan ini menjadi momen yang ideal dan tepat untuk melakukan transaksi dari zakat, infak, dan sedekah dengan menggunakan aplikasi PosPay. Produk layanan keuangan Pos ini menawarkan solusi pembayaran digital dengan berbagai layanan dan fitur yang canggih. Sinergi yang kita harapkan adalah bahwa kita mengharapkan penambahan NOA, kemudian penambahan transaksi, ada juga penambahan agen PosPay juga, kemudian masyarakat atau pengunjung secara umum mengetahui manfaat PosPay. Manfaat PosPay apa? Termasuk yang berkaitan dengan event ini nanti kan ada zakat, sipop, itu bisa distorkan di PosPay semua. Jadi harapan kita sih semakin dikenal ya untuk PosPay kita. Di sini kami dari Posin pun turut memperkenalkan produk kami yaitu PosPay berupa produk jasa keuangan dari kami yang digital, di mana dengan satu genggaman sudah bisa seluruh jamaah, seluruh masyarakat Salatiga pun bisa melakukan transaksi seperti berinfak, bersedekah ataupun transaksi syariah lainnya. Keseruan acara konser ngabuburit dan tablik akbar nikmatnya Ramadan masih berlanjut setelah berbuka puasa. Sementara grup band Bagindas, Ustaz Syabanul Muslimin, Gus Hafiz Hakim, dan Gus Asmi mengisi musik religi selepas sholat tarawih. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini iNews Media Group melepaskan tim arus mudik dan arus balik yang disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Kakor Lantas Polri serta Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo menegaskan komitmen MNC Group dalam membantu pemerintah terkait kelancaran arus mudik Lebaran 2024. 3, 2, 1. iNews Media Group melepaskan tim arus mudik dan arus balik. Sebanyak 120 orang dari tim iNews Media Group dan 300 kontributor yang akan bertugas mulai 4 hingga 18 April 2024 mendatang guna memantau situasi dan kondisi di jalur-jalur yang akan dilalui masyarakat saat mudik. Dalam sambutannya, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menegaskan komitmen MNC Group dalam membantu pemerintah terkait kelancaran arus mudik Lebaran 2024. Kita akan maksimalkan liputan-liputan ini, pemberitahuan segala hal yang terkait di jalan tentunya nanti yang dapat disampaikan tentunya melalui iNews, tapi running text sudah tetap jalan di RCTI maupun MNC TV dan JTV. Intinya kita akan maksimalkan bagaimana masyarakat bisa mengetahui arus lalu lintas dan hal yang dibutuhkan yang terkait dengan perjalanan mereka ke pulang maupun mereka pada saat balik ke tempatnya awal. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa kolaborasi dengan media sangat membantu dalam memberikan tips-tips kepada para pemudik. Mudik itu juga terutama karena keberhasilan kolaborasi kami dengan media. Ini diinformasikan bagaimana menyikapi ini dan memberikan tip-tip bagaimana dia melakukan mudik. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan hari ini. Yang pertama kali kita melepas berarti saya bisa numpang ya untuk mensosialisasikan apa yang harus menjadi itu.
Dalam kesempatan ini, Haritanu Sudibyo juga menegaskan MNC Group akan maksimal dalam membantu pemerintah untuk kelancaran arus mudik, sehingga memudahkan masyarakat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah, sejumlah persiapan dilakukan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selain simulasi penyelenggaraan ibadah haji, Kemenak juga menggelar sharing session pertama kali di dunia dengan pimpinan Masyarik, perusahaan penyedia layanan transportasi, akomodasi dan catering Arab Saudi di Arafah, Musdalifah dan Mina bagi jemaah haji Indonesia. Muhammad Amin Indragiri, Ketua Dewan Direksi Masyarik Zahabiyah menjanjikan jemaah Indonesia akan mendapatkan fasilitas layanan tambahan di Arafah, Musdalifah, dan Mina seperti bus ramah lansia, 3 pelindung panas, pembukaan klinik, tenaga kesehatan dan penambahan toilet di Musdalifah, pemindahan 9 maktab dari Mina Jadid ke Mina hingga pemberian snack al-baik saat kepulangan ke tanah air. Menurut beliau, kabar gembira buat jamaah haji Indonesia ini merupakan awal dalam sejarah jamaah haji Indonesia bisa dimasukkan seluruhnya itu ke wilayah Mina. Ya. Bagi calon jemaah haji Indonesia, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahap kedua untuk jemaah reguler sudah ditutup. Total terdapat 194.744 jemaah haji reguler yang telah melakukan pelunasan. Tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota jemaah haji sebanyak 221.000 dan 20.000 kuota tambahan. Sehingga total 241.000 kuota yang terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus. Selain itu, ada 26.351 jamaah yang sudah melunasi tapi dengan status cadangan. Mereka akan mengisi kuota jika sampai batas akhir tahap pelunasan masih ada yang tersisa. Saat ini, aturan terkait rencana pembukaan perpanjangan pelunasan biaya haji tengah disiapkan oleh Ditjen PHU Kemenak. Dari Jakarta, Suhud, iNews melaporkan. Pemirsa, beribadah puasa di negara yang bukan mayoritas muslim memiliki kendala tersendiri, seperti yang dialami Risya Maryam, WNI yang bekerja di Polandia. Bagaimana kisah Risya dalam menjalani Ramadan di sana? Berikut informasinya. Saya Risya Maryam. Saat ini saya tinggal di kota Kraków, Polandia. Dan alhamdulillah saat ini di Polandia, tepatnya di kota Kraków, sudah memasuki minggu kedua bulan Ramadan dan weekend kedua bulan Ramadan juga. Jadi saya ada waktu untuk sedikit jalan-jalan melihat sekitar kota Kraków seperti apa sih. Siang hari di kota Kraków, Polandia. Warga Polandia memang banyak memanfaatkan transportasi publik untuk bepergian. Tidak ada perbedaan antara hari biasa dan bulan Ramadan di sini karena memang jumlah muslim tidak begitu banyak. Warga dan turis yang datang biasa berjalan kaki dan bersepeda di kota Kraków sambil menikmati bangunan-bangunan yang penuh dengan nilai sejarah tinggi. Hari ini, WNI, baik pelajar maupun yang sudah bekerja di kota Kraków berencana untuk menjalankan buka puasa bersama. Jadi saya ingin berbelanja di pasar tradisional yang berada di pusat kota Kraków. Di sini juga banyak dijual cenderamata dan souvenir khas kota Kraków. Membuat saya jadi agak lupa harus belanja dulu. Berbagai bahan makanan harus disiapkan untuk buka puasa.
puasa besok. Oke, akhirnya acara berbuka puasa dengan teman-teman Kraków di hari Minggu ini, tepatnya di hari Minggu kedua bulan Ramadan, terlaksana juga. Bakal banyak banget yang datang, selain kerja yang ada di kota Kraków, juga pelajar-pelajar yang ada di kota Kraków bakal datang, dan kita nanti bakal berbuka puasa bersama. Yuk ikutin keseruan untuk melihat teman-teman mempersiapkan, dan juga keseruan nanti kita buka puasa bersama di minggu kedua bulan Ramadan kali ini. Ikutin terus ya. Nah, inilah menu buka puasa kami, makanan khas Indonesia, mulai dari sayur kacang, telur balado, rendang, dan tak lupa es buahnya kami siapkan. Momen kumpul-kumpul WNI saat berbuka puasa seperti ini yang bisa mengobati rasa rindu kami akan tanah air. Dari Kharkiv, Polandia, Risha Mariam, Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, keberangkatan penumpang kereta api terus mengalami lonjakan. Volume penumpang dari stasiun Pasar Senen dan Gambir tercatat ada 23.016 keberangkatan dalam satu hari. Dua minggu menjelang Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta mulai ramai dipadati calon penumpang yang akan mudik lebih awal. Berdasarkan data per tanggal 28 Maret 2024, dalam satu hari, Daob 1 Jakarta telah didatangi 23.016 penumpang. Sementara untuk keberangkatan sendiri, sebanyak 77 kereta yang dibagi menjadi 2 lokasi keberangkatan, yakni Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir. KAI Daob 1 Jakarta juga menyampaikan bahwa secara total jumlah perjalanan kereta api sampai dengan saat ini untuk pelayanan masa angkutan Lebaran yang dimulai dari tanggal 31 Maret hingga 21 April sebanyak 1.677 kereta api atau sebanyak 77 keberangkatan kereta per harinya. Para penumpang beralasan berangkat lebih dini karena ingin mendapatkan harga tiket yang lebih murah. Saya dari Surabaya mau ke Jakarta. Oh, berarti baru sampai ke sini? Iya, baru sampai. Oke, Mbak, kenapa sih milih berangkat lebih awal nih? Soalnya menghindari tiket yang mahal juga ya, Mas. Terus takutnya kayak kehabisan tiket juga. Kalau berangkat sekarang itu kan lebih murah tarifnya dibanding besok mau mendekati hari hanya. Oke, ini mana? Iya. Tujuannya ke Semarang. Semarang. Iya, Poncol. Kalau sekarang jam Keberangkatan sendiri terbagi menjadi 2 lokasi yang berbeda, yakni Stasiun Gambir sebanyak 40 kereta api, sementara Stasiun Pasar Senen sebanyak 37 kereta api. Dari Jakarta, Nata Arman Abdul Rosyid, iNews melaporkan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyatakan telah menyiapkan sejumlah jalur untuk arus mudik 2024, termasuk antisipasi jalur yang sempat terendam banjir. Pasca banjir ini terutama di kilometer 41 sampai 45 itu yang terdampak sangat parah di Demak Kudus ya. Itu dari PUPR sudah menjamin untuk pengerjaan perbaikan ini H-10 tadi sudah mantap, sudah 95 kemantapannya, artinya bisa dilalui dengan baik. Tapi kalau nanti terjadi banjir ya di tempat yang sama Demak Kudus, kita sudah menyiapkan 3 jalur alternatif ya, untuk pengalihan arus. Nanti ada yang melalui Sayung, Purwodadi, Blora, Rembang ya, Rembang apa juga? Rembang ya, Rembang. Kemudian ada yang melalui Semarang, Gunung Mundu, langsung ke Kudus ya. Ada terakhir yang melalui Semarang, Purwodadi, Demak, Purwodadi, Blora. Pemirsa, sopir truk penyebab kecelakaan beruntun 7 kendaraan di gerbang tol Halim Utama, Jakarta telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka M. Isnem, 18 tahun, mengaku akan bertanggung jawab dan sesumbar akan membeli semua mobil yang rusak akibat kecelakaan.
Sopir truk penyebab kecelakaan beruntun 7 kendaraan di gerbang tol Halim Utama Jakarta telah ditetapkan tersangka. Usai diperiksa Polda Metro Jaya, tersangka M. Isnem, 18 tahun, memberi jawaban penyebab kecelakaan. Tersangka berdalih dirinya diusili orang yang mencoba untuk mencopot tali gas truk yang dikendarainya. Sehingga truk bermuatan furniture sofa itu tidak bisa direm dan menyebabkan kecelakaan beruntun. Yang maju mobil kencang. Mendekat itu gerbang tol ya. Serempet mobil kan, berhenti aku. Mobil apa yang kamu serempet? Mobil pribadi. Ya, jenisnya apa? Kamu tahu nggak? Tahu. Apa? Jenisnya yang serempet itu belah ininya, belah kiri. Iya, mobil apa? Ada nanti saya tahu. Nah, terus? Posisinya. Ya, terus? Mana ya? Setelah kamu nyerempet? Saya tabrak mobil itu. Oh, kamu tabrak? Iya. Berarti kamu tabrak? Saya cekel. Saya berani tanggung jawab gitu. Berarti kamu tabrak mobil itu? Saya berani tanggung jawab. Saya beli semua mobil itu. Sebelumnya, kecelakaan beruntun 7 kendaraan terjadi di pintu tol Halim Utama Jakarta Rabu pagi. Dalam rekaman kamera pengawas, truk bermuatan sofa melaju dengan kecepatan kencang dan menabrak sejumlah mobil di depannya yang tengah antri di pintu tol. Akibatnya 6 kendaraan ringsek, 4 orang korban yang menderita luka segera dilarikan ke Rumah Sakit Uki Cawang, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.